Pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu 11 Juli lalu, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah menghilang. Hingga kini keberadaannya masih menjadi tanda tanya, sementara surat larangan keluar negeri pun telah keluar. Kami yakin dapat dipertanggungjawabkan. Usai rumahnya digeledah, Febri muncul pertama kali ke publik pada Jumat 10 Juli lalu. Dengan percaya diri, Febri memastikan dirinya masih menjabat sebagai Jampitsus. Febri juga menyebut masih menangani sejumlah kasus, salah satunya adalah kasus tata kelola makan bergizi gratis MBG. Dalam pernyataannya, Febri juga membantah memiliki keterkaitan bisnis dengan salah satu kafe yang digeledah polisi. Febri pun membantah uang yang berada di rumahnya di Sentul adalah miliknya. Namun, sehari setelah pernyataannya, Kejagung pun mengumumkan Febri mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Di hari yang sama, polisi menetapkan Febri sebagai tersangka. Febri diduga terlibat kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait batu bara pembangkit listrik tenaga uap, Asabri dan Krakatau Steel. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri tak lagi muncul di publik. Hingga kini, Febri pun belum ditahan. Surat larangan berpergian ke luar negeri juga telah keluar. Publik pun menanti langkah selanjutnya dari penanganan kasus mega korupsi ini. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna memastikan ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih berada di Indonesia. Febri juga dinilai kooperatif dalam penyidikan. Dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri, dan kooperatif, dan dalam pantauan penyidik. Ya masih, kan kalau sudah pemecatan itu kalau sudah ada indikasi ke inkrah biasanya baru. Kan ya. Tapi kan terhadap jabatannya beliau sudah secara sukarela mengundurkan diri. Yang penting itu sudah lepas dari jabatan. Dalam kunjungannya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan jajarannya siap memperkuat kerjasama dan sinergitas dengan Kejaksaan Agung sebagai bagian dari mata rantai keadilan atau criminal justice system. Kapolri juga menyinggung kedua institusi siap memperkuat program kemitraan yakni tukar-menukar penyidikan antara jaksa dan Polri agar koordinasi mata rantai keadilan dapat terus berkelanjutan. Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan sinergitas kedua institusi diperlukan karena hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan dan putusan yang baik. Usai memberikan keterangan pers, Kapolri dan Jaksa Agung bahkan menyatukan kepalan tangan bersama. Bagaimana ke depan antara kejaksaan dan kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem criminal justice system ini tentunya terus kita perkuat, kita perkokoh, apalagi kita juga ada KUHA baru yang tentunya ini juga sama-sama kita sosialisasikan bersama, dan bagaimana ke depan tentunya kemitraan yang ada, sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan. Tadi ada rencana untuk meningkatkan program kemitraan tukar-menukar pendidikan antara jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi khususnya dalam ikatan criminal justice system tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik, dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum. Sinergitas ini diperlukan karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita. Sementara itu, pemirsa, Mahfud MD menyoroti pelimpahan kasus Febri Adriansyah. Menurutnya, ketimbang pelimpahan, kasus ini lebih tepatnya adalah pengalihan. Cara
Mahfud MD awalnya merasa pelimpahan kasus ini efektif, namun mulai merasa janggal saat tahu ternyata belum ada permintaan keterangan dari tersangka Febri Adriansyah. Menurut Mahfud MD ini justru tak sesuai kaidah dan belum pernah terjadi karena belum P21. Mekanisme ini tidak ada di hukum pidana kita dan belum pernah terjadi sebelumnya. Pelimpahan perkara dari kepolisian ke kejaksaan. Saya berasumsi jika sudah dilimpahkan berarti TSK-nya sudah diperiksa oleh penyidik Polri dan sudah P21. Sehingga saat itu saya menganggap pelimpahan itu bagus dan efisien. Tetapi yang terjadi kemarin ternyata bukan pelimpahan dalam arti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melainkan penyerahan atau pengalihan kelanjutan penyidikan dari Polri ke kejaksaan. Sebab tersangka ternyata belum pernah diperiksa oleh polisi. Mekanisme penyerahan atau pengalihan penyidikan lanjutan ini tidak ada di dalam hukum acara pidana kita dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada pengalihan dari penyidik ke penyidik. Memang ada kemungkinan pengambil alihan, tetapi sesuai dengan pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pengambil alihan ini hanya bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Yang terjadi dalam kasus Febri Diansyah itu bukan pelimpahan, melainkan penyerahan atau pengalihan kelanjutan penyidikan kasus. Ini tidak dikenal, bahkan tidak dibenarkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tidak salahlah jika ada yang mengatakan bahwa pengalihan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah ini adalah produk kompromi dari perang proksi, agar jangkauannya terbatas pada tersangka dan tidak boleh menyentuh yang lain. Menjawab pandangan Mahfud MD soal penanganan perkara Febri Adriansyah, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menilai proses hukum dari Polri ke Kejagung merupakan penyerahan, bukan pelimpahan. DPR juga berencana mendengar masukan dari Mahfud MD secara langsung. Bukan hanya berkepentingan untuk bicara, tapi kami justru harus mendengar, termasuk masukan dari Pak Mahfud. Apakah sudah sesuai dengan KUHP atau belum? Ya, kalau menurut Pak Mahfud belum sesuai dengan KUHP, ya mungkin kami juga akan undang Pak Mahfud. Ya, kami akan dengar pendapat beliau, kan beliau profesor. Ya, kita tentu soal keilmuan harus banyak belajar dari beliau. Kalau menjadi masukan, ya akan kami teruskan. Ya, jadi kita belum sampai kesimpulan juga, Pak. Memang itu bukan pelimpahan sebagaimana rangkaian hukum acara pidana dari penyidik ke penuntut. Ya, itu bukan, itu penyerahan penanganan perkara dari institusi namanya polisi, Polri, Barreskrim Kortas ke institusi lain, kejaksaan.